Shalom Sobat Girlsy, Happy Sunday. Kalau kalian udah mendengar Happy Sunday dari aku, dan ketika kalian udah dapet notif dari video baruku, artinya kita cepet banget ya, udah ketemu hari Minggu lagi. Padahal baru minggu lalu rasanya kita saling sapa satu sama lain. Dan teman-teman, hari ini aku akan membawakan topik yang cukup serius banget buat kita. Ini tuh topik aku ambil dari sharing yang aku dapet mengenai aku waktu itu sekitar hari Jumat Sabtu kemarin. Aku tuh ikut yang namanya tuh Army of God on Point. Jadi di situ tuh diajarkan banyak banget mengenai gimana sih kita tuh sebagai seorang anak muda mengerti panggilan hidup kita, tahu kita tuh harus ngapain dalam kehidupan ini. Jadi kita sebagai anak muda tuh gak cuma sekedar melayani Tuhan, gak cuma sekedar melakukan kewajiban kita sebagai anak yang intinya tuh belajar di kampus, belajar di sekolah, atau mungkin kerja gitu kan. Tapi ternyata ada tugas lain yang harus kita selesaikan, dan ini merupakan visi dari Tuhan itu sendiri. Dan teman-teman, hari ini aku ingin banget buat kita sama-sama mengambil waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk mendengarkan hal penting ini, karena menurutku ini penting banget teman-teman untuk kita tuh benar-benar mengerti. Makanya kenapa aku berani untuk mengambil topik ini, karena jujur ini tuh benar-benar akan membuka pikiran setiap kita untuk melihat dunia sesungguhnya tuh kayak gimana. Dan kita persiapkan diri kita yang terbaik untuk Tuhan, dan kita siapkan Alkitab kita. Mungkin teman-teman ada yang belum mempersiapkan Alkitab di samping kalian boleh ambil dulu. Aku kasih waktu untuk kita tuh gak hilang fokus kita. Boleh teman-teman, silakan ambil Alkitab kalian, ambil catatan kalian untuk kalian bisa catat sama-sama. Silakan. Oke, sekalian menunggu teman-teman yang mungkin belum ambil Alkitab atau ambil buku catatan, topik ini tuh relevan banget teman-teman. Ketika kalian mengerti dengan pasti mengenai kebenaran firman Tuhan yang ini, kita tuh akan disadarkan betul teman-teman bahwa dalam kehidupan ini tuh seberapa penting sih kita tuh harus menuai jiwa-jiwa, seberapa penting sih jiwa-jiwa di mata Tuhan, dan kenapa harus kita gitu, dan kenapa harus kita menuai anak-anak muda khususnya ya. Bukan berarti aku ngomong kayak gini orang tua tuh nggak boleh dituai jiwanya atau nggak boleh selamatkan, enggak, itu di luar konteks, oke teman-teman. Tapi aku ingin mengingatkan kepada kalian menyadari betul bahwa seberapa penting kita sebagai anak muda untuk merangkul anak muda lainnya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Oke, aku rasa teman-teman juga udah ngambil kitab, udah ambil buku catatan. Kita langsung masuk aja ke topik yang aku akan bahas ke kalian. Judulnya aku beri yaitu What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Mungkin teman-teman bakal banyak lah ngerti gitu. Maksudnya aku tuh ngebahas hal yang ada di buku ini tuh udah sebenarnya gitu ya, kalian tuh udah paham gitu mengenai kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kalian lakukan. Tapi nggak jarang dari kita udah tahu tapi nggak mau ngakuin gitu loh. Dan di sini aku akan menyadarkan kalian lagi sesadar-sadar mungkin apa yang harus kita benar-benar lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, my biggest enemy. Kalian pernah berpikir gak sih, kira-kira siapakah musuh terbesar kalian dalam dunia ini? Apakah kalian ada yang ngomong kayak, ya musuh terbesar kita adalah iblis dong, Sar. Musuh terbesar kita ya setan lah. Mereka yang telah mengambil jiwa-jiwa dari Tuhan, atau dia yang telah mengganggu kita untuk gak bisa dekat dari Tuhan. Oh enggak teman-teman, itu salah besar. Emang benar sih, maksudnya musuh terbesar itu adalah iblis gitu kan. Tapi teman-teman, tahukah kalian bahwa kalian itu punya kapasitas, punya otoritas untuk melakukan dan tidak melakukan segala sesuatu yang kalian ingin lakukan dalam dunia ini. Kayak misalkan, untuk kalian beribadah di hari Minggu ini, kalian punya otoritas untuk kalian bilang, gue gak mau ibadah gue mau main aja, gue gak mau ibadah gue capek. Kalian punya otoritas untuk melakukan itu. Tapi iblis akan menggunakan banyak siasat untuk kalian mengatakan enggak. Walaupun enggak segala hal ketika kalian ngomong bilang no, say no, itu bahaya gitu kan, atau itu negatif. Tapi teman-teman,
musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Loh, kenapa? Kok diri kita sendiri? Berarti diri kita bahaya dong buat diri kita sendiri gitu. Cukup rumit gitu kan. Intinya aku udah bilang, ketika kamu mendengarkan sharingku hari ini, kalian punya otoritas untuk kalian bilang, enggak gue gak mau dengerin sharingnya Sarah, ngapain? Gak penting-penting banget. Itu terserah kalian. Atau kalian yang ngomong, gue mau dengerin sharingnya Sarah, mungkin memberkati gue banget. Loh, itu terserah kalian juga. Kalian yang memiliki otoritas untuk mengatakan yes or no. Ketika kalian males ikut kuliah, males kerja, apalagi WFH gitu kan, game di rumah aja, males ngapa-ngapain, kalian punya otoritas untuk mengatakan dan melakukan apa yang kalian mau. Tapi aku nggak mau meng-highlight bahwa diri kita adalah musuh terbesar kita. Karena kenapa? Balik lagi teman-teman, ketika kalian melakukan segala sesuatu, kalian mau belajar nih, kalian misalkan lagi kuliah, aku juga kuliah kan, kalian mau dapat cum laude gitu, kok kalian menganggap musuh terbesar diri kalian? Siapa yang akan mencintai diri kalian sendiri? Jadi, walaupun musuh terbesar diri kita, karena kita punya otoritas untuk mengatakan tidak dan iya, tapi teman-teman, kita adalah sahabat bagi diri kita sendiri. Makanya, hidupmu itu milikmu dan milik Tuhan, bukan milikmu seutuhnya. Kamu harus bisa berkompromi sama Tuhan juga untuk bagaimana bisa menjalankan badan kalian, menjalankan diri kalian untuk arah-arah yang lebih baik. Itu yang pertama yang aku pengen kasih tau ke kalian mengenai my biggest enemy. Itu bukan teman kalian, bukan musuhnya itu iblis juga, tapi itu diri kalian sendiri. Karena kenapa? Kalian punya otoritas, kalian punya kesempatan untuk mengatakan yes or no dari semua kegiatan yang kalian punya. Dan yang kedua, ini penting banget, mengenai panggilan hidup. Panggilan hidup lah. Pernah gak sih kalian sebagai seorang Kristen khususnya ya, kalian adalah para laskar tentaranya Tuhan gitu kan, masih muda, jiwa muda, semangat baru gitu kan. Dalam hidup ini pernah gak sih kalian tuh memikirkan panggilan hidup kalian? Atau kalian khususnya kayak cuman dalam hidup ini tuh cuma mikirin, gue kerja, gue kuliah, bagian orang tua, punya keluarga, udah gitu aja. Tapi sadar gak istri kalian tuh teman-teman bahwa dalam kehidupannya tuh kalian tuh punya panggilan hidup kalian masing-masing dalam Tuhan. Kalau kalian bilang, gue gak punya kok Sar, gak mungkin teman-teman, kalian pasti punya. Tapi tergantung, balik lagi, kalian mau apa enggak untuk melakukan itu. Ada loh orang yang udah sadar, tapi mereka gak mau ngelakuin gitu. Karena seakan-akan bilang, gue udah sibuk kali Sar, ngapain sih gue ngurusin hidup orang lain, urusin aja lah hidup kita masing-masing, kayak lu bener aja. Atau ada yang bilang lagi gini, aku sering banget denger ngomong gini, kalau jadi setan mah setan aja kali, gak usah ibadah-ibadah. Loh, setan aja mau untuk datang ke tempat ibadah kok mengganggu orang-orangnya. Gimana kalian yang anak Tuhan? Kalian menganggap diri kalian setan, tapi Tuhan menganggap kalian tuh luar biasa teman-teman. Kalian harus sadar bahwa kalian itu diciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Generasi kita ini itu harus dimenangkan teman-teman. Aku khusus sebagai anak muda mengajak kalian semua, khusus anak muda juga, untuk sama-sama sadar betul teman-teman. Sadar gak sih kita bahwa banyak banget orang luar sana tuh yang ternyata mendoakan kita. Kita juga harus lakukan hal seperti itu teman-teman, mendoakan orang-orang luar sana. Banyak loh teman-teman doa-doa yang dilantunkan kepada Tuhan melalui teman-teman kita, yang khususnya juga yang muda-muda, tapi kita gak pernah sadar. Apakah dalam keseharian hidup kalian, kalian pernah mendoakan teman kalian? Apakah dalam kehidupan kalian ini, kalian pernah memikirkan apa yang harus kalian lakukan terhadap teman-teman kalian? Atau kalian cuman memikirkan diri sendiri? Kita harus pikirkan itu kita harus pikirkan itu baik-baik lagi teman-teman. Dalam panggilan hidup, kita tuh harus menjadi pribadi yang bersinar. Pernah nggak ada teman kalian ngomong gini, wih, gila lu bersinar banget cuy, terang banget. Jangan salah teman-teman, kalian adalah terang dan garam dunia. So, ketika teman-teman kalian bilang, kamu bersinar banget, yes, that's you, itulah kalian. Kalian adalah terang dunia. So, kalau kalian gak mau dibilang lo terang banget, lo mau dibilang apa? Lo gelap banget, kamu bukan yang akan marah. Jadi kalian mau dianggap apa teman-teman? Itulah kenyataannya, kalian terang dan garam dunia. Kalau ada teman-teman kalian yang lihat kalian terang banget gitu, sinarnya bercahaya, that's you. Kamu harus menjadi seperti itu, bersinar dimanapun kamu berada, dan tetap menjadi pelaku firman Tuhan serta pemberita firman Tuhan. Gak ada teman-teman Alkitab yang melarang kalian untuk gak berhobi, gak melakukan kegiatan. Gak ada di ayat Alkitab manapun yang mengatakan bahwa tinggalkanlah semua hobi kalian, kegiatan kalian,
dan ikutlah radikal mengikut Tuhan. Radikal yang dimaksud tuh bukan seperti teman-teman. Dalam hidup ini, mau kalian lagi ngejar hobi kalian, dalam geng kalian, terserah kalian gitu loh. Tapi ingat, kamu adalah orang yang harus bersinar tengah-tengah kegelapan. Dan teman-teman, aku mendorong kamu untuk ikut komunitas karena kenapa? Kalau kamu lihat lampu ya, itu bisa emang menerangi ruangan. Tapi satu lampu nggak bisa menerangi ruangan yang besar banget. Beda sama bulan sama bintang ya, kalian nggak bisa samain itu. Dan juga contohnya, dalam ruangan ini, misalkan nih, di sini ya, di rumahku ini, ada satu lampu di atasku. Ketika aku tutup lampu itu pakai tangan sekecil ini, sinar itu kan kecil teman-teman. Maksudnya pas kita lagi foto ya, aku foto, terus aku foto lampunya di tengah-tengah sini, terus aku giniin. Sama aja sinarnya akan kecil, karena kenapa? Kamu tuh nggak bisa bersinar sendirian di ruangan yang gelapnya tuh gede banget. Kamu harus bersinar bersama dengan teman-temanmu. Kamu harus bisa bersinar dengan komunitasmu. Kamu harus menyatu dengan terang yang lain agar kamu tuh bisa menerangi seluruh dunia. Dan kalau kamu seakan-akan kayak ngomong, aku menerangi ruangan itu sendirian. Oh, mungkin bisa teman-teman. Tapi jangan salah, kamu gak akan punya cukup kekuatan untuk menarik kegelapan ke dalam terangmu. Yang ada kamu yang akan jatuh ke dalam gelap itu. Jujur aku sih gak berani teman-teman untuk sok-sokan belajar sendiri aja gitu untuk menerangi dunia. Gak bisa teman-teman. Aku butuh kamu, aku butuh kalian untuk sama-sama bersama-sama dengan aku. Kita bersama-sama menjadi satu tim, crewmate gitu kan. Kita jadi satu tim untuk menerangi dunia ini. Aku benar-benar rindu banget untuk mengajak teman-teman semua untuk punya semangat yang sama, bahwa hidup ini tuh gak bukan tentang kita teman-teman. Aku benar-benar sedih banget ketika aku mendengar bahwa teman-temanku yang belum pernah mengenal Tuhan gitu. Aku punya pengalaman pribadi banyak banget teman-teman sama Tuhan, seindah itu. Dan ketika aku sharingkan, mereka terberkati gitu kan. Tapi aku pengen mereka tuh gak cuma merasa hanya berkat yang aku terima, tapi aku pengen mereka pun merasakan berkat sesungguhnya tuh gimana sih dalam kehidupan mereka. Itu yang aku pengen teman-teman. Dan juga tantangan itu gak akan pernah melebihi kekuatanmu teman-teman. Pasti kamu sering dengar lah dalam Alkitab, masalah yang kamu punya itu gak akan pernah melebihi kekuatanmu, tantangan yang kamu punya itu gak akan pernah melebihi kekuatanmu. Mungkin kamu sering dengar gitu kan. Tapi ini benar loh teman-teman. Alkitab itu gak sembarangan ngomong. Pendetamu itu gak pernah sembarangan ngomong untuk mengatakan bahwa tantanganmu itu gak lebih berat dari kekuatanmu gitu. Kamu cukup kuat untuk menjalani tantanganmu. Kamu misalkan jurusan DKV gitu kan, atau kedokteran, wah berat banget tuh. Dokter ujiannya setiap hari, ujiannya setiap minggu gitu kan. Kita yang kuliah biasa gitu kan, ujian paling ya ada masa-masa gitu kan. Tapi dokter beda, kuliah bertahun-tahun, koas bertahun-tahun, mending lulus gitu kan, ngulang blok lagi. Kalau kamu masih berada di tempat itu, di titik itu kamu masih bernafas dan kamu gak berdarah-darah, artinya tantanganmu dan masalahmu itu gak lebih besar dari kekuatanmu. Kamu yang DKV mungkin ya. Ini aku ngambil cerita ini karena emang aku lagi kuliah dan jurusan yang menurutku berat ya adalah DKV, dokter, sistem informasi itu yang di luar sana lah, yang di luar fakultasku gitu kan. Dan aku ambil 2 contoh, kayak DKV atau arsitek. Mereka tuh setiap hari tuh mikirin konsep, bikin ruangan, bikin hotel, bikin rumah, ngegambar mati-matian, bikin project setiap hari. Kalau kamu masih ada di tempat itu, kamu masih kuat artinya. Jangan pernah menyerah sedikit pun. Kalau kamu menyerah, ingat satu hal. Kamu nengok ke belakang kamu lihat ada 1 juta bahkan lebih orang yang ngantri di belakangmu untuk siap menggantikan posisimu. Kamu gak akan pernah tahu kan, ketika kamu ada di posisi itu dan kamu give up, orang lain menggantikan, 3 tahun kemudian bisa aja loh dia akan menjadi bos di perusahaan besar. Dan kamu akan menyesali hidupmu. Syukuri apa yang kalian punya, syukuri apa yang bisa kalian lakukan. Lakukanlah segiat mungkin. Terus menggebu-gebu, keep on fire. Tuangkanlah semangatmu, ceriamu ke orang-orang di sekelilingmu. Jangan pernah menyerah sama keadaanmu. Kamu boleh, yang namanya tuh istirahat, sejenak, break gitu kan. Tapi kamu jangan pernah give up.
Istirahat sama give up tuh beda loh teman-teman. Kalau give up tuh artinya gue udah gak mau ngelakuin itu lagi, gue udah up, gue udah angkat tangan gitu kan. Tapi kalau kamu istirahat, it's okay, ambil waktumu 1 hari, 3 jam, ambil waktumu untuk main. Hidupmu tuh gak cuma tentang melulu kesibukan. Kamu butuh ruang untuk diri kamu sendiri. Tapi jangan pernah kamu give up dalam kehidupan kamu. Selanjutnya, dalam kita ngomongin masalah panggilan hidup kan, gimana sih cara kita tuh mengatasi diri kita sendiri? Kadang kita suka give up diri kita sendiri kan. Aku ngomong kayak gini pun aku pernah mengalami ini, so makanya aku pengen berbagi ke kalian gimana caranya. Aku pernah kok di titik dimana aku insecure, dimana aku ngerasa aku gak layak gitu kan. Aku pernah di titik itu, dan oh my god, aku bersyukur banget sama Tuhan dengan kondisiku yang kayak begini, kayak sekarang. Aku gak dibesarkan sama keluarga aku, teman-teman. Aku cuma dibesarkan sama omaku. And you know, aku gak pernah ngerasain sedih. Selama pandemi ini khususnya juga, itu gak pernah bikin aku semakin tertekan. Sama sekali enggak. Aku gak pernah ngerasa pandemi ini menjadi sesuatu yang bikin aku terpuruk, bikin aku jadi krisis iman gitu. Enggak. Pandemi sumber berkatku. Dalam masa pandemi, berkatku makin melimpah. Aku gak pernah tahu teman-teman. Aku gak pernah bisa yang namanya tuh multitasking selain di pandemi ini. Waktu pandemi, aku komsel. Tapi di sisi lain aku harus cuci baju. Oh my god, aku bisa dalam 2 tempat dalam 1 hari yang sama dan 1 jam yang sama gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak selain online, aku mungkin nggak bisa teman-teman. Di sisi lain aku harus pergi untuk komsel, di sisi lain aku harus mencuci pakaian. Tapi karena pandemi ini, semua bisa terjadi gitu. Ini di luar dugaanku, dan ini di luar dugaan semua orang lah. Siapa sih yang mau pandemi, dan siapa sih yang pernah membayangkan pandemi seperti ini? Gak ada gitu kan. Tapi ketika aku tukar pikiranku untuk mengeksplor diriku, untuk mengetahui skill apa yang aku punya, apa sih yang bisa aku lakukan dalam masa pandemi ini? Wow, aku bisa tahu banyak banget mengenai diriku sendiri. Aku bisa mengerti bahwa kesempatanku tuh banyak banget dalam pandemi ini. 3 hal yang aku ingin kasih tau ke kalian mengenai bagaimana kita bisa mengatasi diri sendiri. Itulah PHK. PHK itu bukan pemutusan hubungan kerja ya, tapi lebih ke arah pikiran, hati, dan kesempatan. Terlalu banyak kesempatan yang ada teman-teman. Dalam masa pandemi kita dipaksa untuk bisa bermedia sosial. Awalnya aku nggak pernah bisa yang namanya tuh bikin ibadah lewat online. Aku nggak bisa teman-teman. Bukan gila sih, tapi kayak nggak bisa kebayang aja gitu. Maksudnya aku bikin ibadah online gitu, nggak bisa teman-teman. Aku cuma bisa pelayanan, datang ke kampus, udah gitu loh. Tapi ini aku ditantang dan dituntut untuk bisa membuat ibadah online. Membuatku susah, tapi aku harus bisa gitu kan. Dan dari situlah skill, kemampuanku, pengetahuanku, apa yang aku tahu tentang diriku aku keluarkan. Aku jadi lebih tahu banyak mengenai, awalnya aku nggak bisa ngedit, tapi aku bisa sekarang. Karena apa? Karena ibadah online ini gitu kan. Aku jadi PIC, aku bisa ngedit. Oh ya, ternyata gue bisa gitu kan. Terus apa lagi? Yang tadinya mau ngomongin masalah Microsoft Teams, aku nggak ngerti Microsoft Teams tuh apa gitu kan. Zoom, nggak ngerti. Tapi karena online ini aku ditantang untuk, lu harus mengerti. Itulah teman-teman, gimana sih cara kamu mengatasi diri kamu? Kenali diri kamu sendiri, kenali panggilanmu, kenali kemampuan kamu tuh di bidang apa. Jangan kebanyakan denger tapi nggak ngelakuin teman-teman. Ngapain gitu kan? Kalau kamu cuma kebanyakan denger, lama-lama tuh akan expired. Apa yang kamu denger tuh akan expired, akan basi. Karena pada akhirnya ya udah kayak cuman begitu-begitu aja dalam keseharian kalian gitu kan. Aku pernah diceritain temanku gitu di kampus. Dia tuh dengerin semua teori yang ada di kampus, tapi pada akhirnya nggak ngelakuin gitu, nggak ikut berorganisasi, nggak ikut pengabdian masyarakat atau apapun lah yang ada di UKM kalian gitu kan. Pada akhirnya apa, teorinya kan mati gitu aja, gak ngerti. Aku pun jujur, aku udah semester 5, aku tuh udah lupa semua teori yang aku pernah pelajarin gitu kan. Teori komunikasi dari bukan Martin Luther, Maslow ya, aku lupa pokoknya. Aku udah bener-bener lupa banget semua teori komunikasi yang pernah diajarin sama kampus. Karena kenapa nggak pernah dipakai? Kesehariannya tuh cuma diajarin, oh teori 1, teori 2, teori 3 gitu kan. Tapi nggak pernah aku lakuin. Jadi akhirnya apa? Bakal expired. Sama kayak diri kalian, bahwa kalau kalian tuh cuman ngetahuin firman Tuhan, itu cuma kalian denger doang ke setiap hari. Kalian komsel, kalian gereja, udah gitu-gitu aja. Tapi nggak pernah kalian lakuin dalam kehidupan kalian sehari-hari.
akan lama-lama jadi expired, dan akhirnya yaudah kebuang gitu aja. Kalian nggak mungkin kan ngebagiin firman Tuhan yang udah expired. Kalian nggak mungkin kan bagiin makanan ke teman kalian yang udah expired juga. Jadi teman-teman, jangan cuma sekedar mendengar, tapi kalian juga harus berusaha untuk melakukan. Gimana cara kalian mengatasi diri kalian supaya nggak insecure? Kalian cari tahu sendiri lah. Kan YouTube udah ada, teman-teman kalian juga pasti banyak kan. Cari tahu, gali diri kalian, apa yang kalian merasa kurang di area mana, merasa lebih di area mana, itu harus kalian tahu sebelumnya teman-teman. Dan selanjutnya, aku ingin sharing juga pada kalian, bagaimana sih menjadi anak muda yang stabil. Tapi stabil ini adalah stabil iman ya. Jadi kadang itu kita tuh sebagai anak muda, masa-masa ABG, kadang kita sering bilang ABG masih labil. Tapi aku sih nggak mau bilang ABG itu labil. ABG itu dimana kita tuh bisa menetapkan dan membuat komitmen kita, konsisten kita, dan punya standar prioritas kita tuh kayak gimana. Dan dalam masa muda kalian ini, kalian tuh masih punya banyak kesempatan untuk bisa membangun komunikasi, membangun mimpi kalian. So, aku akan bagiin beberapa poin untuk kalian gimana sih menjadi anak muda yang stabil, khususnya dalam Tuhan ya. Yang pertama adalah menetapkan prioritas agar nggak burn out. Kalian tahu ya burn out tuh kayak gimana kan? Prioritas tuh penting banget. Di video sebelumnya juga aku udah pernah kasih tau ke kalian gimana sih untuk bisa menyusun jadwal supaya kita tuh dari pagi sampai malam tuh gak keteteran, dari pagi sampai malam juga nggak ngapa-ngapain aja gitu loh. Ada aja kegiatan, dan kalian ada waktu untuk main, kalian ada waktu untuk berkegiatan, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk saat teduh juga. Prioritas tuh penting. Kalau kalian tahu apa yang penting dalam kehidupan kalian pasti bisa menjalani kehidupan kalian tuh setidaknya lah dengan lebih baik, karena nggak ada manusia yang sempurna kan yang bisa setiap hari itu perfect lah, semua apa yang diinginkan tuh terchecklist gitu kan, nggak mungkin lah. Pasti ada saat-saat dimana kita akan kelewatan atau miss beberapa poin kan. Cuma kan harus tahu prioritas dalam kehidupan kalian tuh apa. Yang pertama, kalau saran dariku adalah, yang pertama adalah prioritaskan Tuhan, itu pasti. Karena kalian masih bisa ibadah hari Minggu aja, itu berkat dari Tuhan loh. Kalau Tuhan bilang aku cabut nyawamu atau aku cabut nafasmu, kalian mungkin udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Berarti prioritas pertama itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua tuh adalah sesamamu manusia. Tapi ingat, ketika kalian mengasihi sama kalian, memprioritaskan teman-teman kalian, keluarga kalian, intinya orang lain lah ya di luar kalian harus bisa memprioritaskan diri kalian tuh lebih daripada biasanya dulu. Karena nggak mungkin kalian, aku selalu perumpamain itu seperti ini. Ini akuarium, dan akuarium itu isinya air kan. Kalian tuh nggak mungkin bisa membagi air dalam akuarium kalian ke teman kalian. Kok sedangkan kalian sendiri tuh nggak punya airnya gitu kan. Akuarium kalian kosong, teman kalian minta air. Gak mungkin kalian bagi dong, kalian gak punya air. Sama kayak cinta atau kasih, kamu gak mungkin bisa membagikan itu pada orang lain kalau kamu sendiri gak punya sumber kasih dan air itu sendiri. Itu Tuhan. Dan poin kedua adalah, kamu harus bisa membedakan antara important sama urgent. Kadang, aku pun juga sama, aku juga lagi belajar nih. Makanya pas aku dengar sharing ini kemarin, aku langsung mikir, wow, kadang gue suka balik antara important sama urgent gitu kan. Important itu contohnya gini, kalian tahu olahraga itu sehat, tapi kalian nggak mau ngakuin. Urgent itu ketika kalian udah terserang penyakit, kalian baru sibuk heboh sendiri olahraga setiap hari. Nah, itu urgent tuh. Urgent artinya ya mau nggak mau lo harus ngakuin. Tapi important ketika kalian tahu itu kebenarannya itu betul, itu sehat, itu bagus, kesehatan itu bagus, kalian akan melakukannya dengan senang hati. Karena itu kan important, beda sama urgent. Dan yang harus kalian tahu itu adalah Alkitab, Tuhan itu tuh important buat kalian. Your ministry is your source. Ministrimu itu adalah sumber kehidupanmu teman-teman. Buat kalian yang mungkin udah pelayanan, jangan pernah give up, jangan pernah cuman dalam 5 tahun stay aja gitu di level 3, misalkan main musik. Ya udah musik aja dalam komsel, dalam komunitas. Tapi kalian nggak pernah ngambil zona lainnya, yaitu pelayanan di bagian Natal, acara-acara besar, atau pertemuan antara sinode. Kalian nggak pernah ngambil karena kalian takut. Nah, itu harus kita cari tahu juga teman-teman, bahwa ministermu itu sumber kehidupanmu, sumber kamu itu akan semakin bertumbuh dalam Tuhan juga. Yang selanjutnya adalah kamu bisa berlari dalam speed Tuhan dalam masa pandemi dengan membantu orang lain. Dalam kerajaan Tuhan tidak ada yang pengangguran. Kayak yang aku bilang dari awal, dalam Tuhan itu gak pernah ada orang-orang yang
kerjanya diem aja. Pasti kerja, entah itu dalam rumah. Kerja itu nggak harus mengenai di gereja terus loh. Kalian kan bukan full timer kan, yang setiap hari kerjanya ngurusin gereja aja. Tapi ada yang ngurusin dalam, mungkin kalian sibuk dalam organisasi, mungkin kalian sibuk dalam rumah, bantu orang rumah. Itulah sibuk, dalam arti ada kegiatan yang kalian lakuin. Aku pernah juga ngasih sharing ini dalam beberapa videoku yang terakhir mengenai semua raja, semua ratu yang dipanggil Tuhan itu bukan orang-orang yang pengangguran. Contoh siapa? Daud. Sering lah ya, Daud sering banget dijadiin perumpamaan. Daud hanya penggembala domba. Ketika dia dipanggil sama Tuhan untuk berperang melawan Goliat, apakah dia menganggur? Enggak. Dia lagi mengembalakan kambing dombanya. Dan kedua, dia dipanggil bapaknya untuk bertemu dengan kakak-kakaknya, nyamperin kakak-kakaknya. Dia juga bekerja juga kan. Dan gak pernah dapet dugaan bahwa akhirnya intinya ada di Indian adalah dia dipanggil menjadi raja. Siapa lagi? Ratu Esther. Emang Ratu Esther dia dipanggil jadi ratu, dia langsung jadi mahkota ratu gitu? Enggak. Dia berjuang dulu, butuh banyak proses yang harus dia lalui untuk bisa menjadi seseorang yang ternama lah intinya. Jadi dalam Tuhan tuh gak pernah ada orang pengangguran. Tuhan akan selalu memakai orang-orang yang punya visi dalam hidupnya, orang-orang yang punya misi dalam hidupnya, orang-orang yang punya tujuan dalam hidupannya sehari-hari. Kalau hari ini kalian belum punya, duh gue ngapain hari ini? Cuma ngikutin kuliah, bangun, tidur, doa, gitu-gitu aja. Please, naikkan level speedmu dalam kehidupan kalian supaya lebih semakin berwarna, semakin bermakna, dan bisa menjadi berkat juga bagi sama kalian. Dan yang selanjutnya adalah don't or never, jangan pernah selalu mengatakan saya harus ngapain dalam kehidupan ini, tapi selalu berkata apa yang orang-orang butuhkan dalam kehidupan ini dari saya. Sorry ya teman-teman kalau misalnya sini agak berisik karena masih banyak orang-orang di rumahku yang kesana kesini. Intinya poin selanjutnya adalah jangan selalu pernah bertanya dapat apa ya gue? Kalau gue ngelakuin itu gue bisa dapat apa ya? Jangan selalu dulu pada senternya adalah kehidupan kita. Tapi mulailah berubah pikiran kalian dan kesadaran kalian. Orang-orang itu butuh apa ya dari aku? Apa yang bisa aku lakukan untuk mereka? Pernah gak sih? Di awal aku udah menyinggung hal ini kan. Pernah gak sih kalian tuh mendoakan orang lain? Pernah gak sih kalian tuh di awal memikirkan apa yang orang-orang butuhkan? Gak perlu lah kayak komunitas rohani dulu, orang rumah deh. Apa yang mamaku butuhkan ya dari aku? Apa yang bisa aku lakukan ya untuk mereka? Apa yang bisa aku bantu ya? Dalam tugas kelompok kalian. Kalau emang kalian udah bagi tugas, teman-teman kalian ada yang gak bisa, pernah gak sih mikir, bisa bantu apa ya aku buat mereka? Inisiatif lah untuk mengatakan apa yang bisa kalian lakukan. Jangan selalu mengatakan atau berpikir apa yang akan aku dapat. Jangan selalu melulu pada diri sendiri. Karena kenapa hidup kalian tuh gak cuma tentang diri kalian, tapi juga tentang sesama kalian. Dan poin yang selanjutnya adalah everyone have a same equal opportunity. Jadi setiap orang itu punya sebuah kesempatan yang sama gitu kan. Kalau udah tahu kebenarannya tapi gak mau juga, ya mau ngapain? Jadi pikirkan apa yang benar, yang manis dan patut dipuji. Tadi juga aku di awal udah bilang gitu kan. Semua orang tuh tahu kebenaran firman Tuhan. Semua orang tahu mengenai Tuhan itu siapa. Semua orang tahu mengenai sabar itu harus setiap hari. Semua orang tahu kita hidup harus ikut Tuhan. Semua orang tahu bagaimana harus menjadi pengikut Tuhan. Semua orang tahu bagaimana kita harus menghormati orang tua. Semua orang tahu hukum Taurat. Tapi gak semua orang mau untuk melakukannya. Kata-kata ini ada untuk sama-sama mengingatkan aku dan kamu juga. Semua orang tahu pada dasarnya, tapi gak semua orang mau untuk melakukannya. Padahal kita punya kesempatan yang sama dalam pelayanan. Ada orang yang baru masuk dalam sebuah ministry kan, tiba-tiba dia disuruh untuk pelayanan gitu. Jadi WL dong. Enggak belum siap. Aku pun juga sama. Dalam satu periode waktu aku di kampus, aku nggak ikut melayani dalam bidang WL, tapi aku melayani bidang lain gitu kan. Aku merasa bahwa gue nggak bisa nyanyi tapi gue diajak gitu kan. Dan aku setelah sekarang ini aku menyesal gitu, karena ketika seseorang bertanya pada aku, ya udah, lo itu melayani bukan buat manusia tapi untuk Tuhan gitu kan. Tapi susah untuk manusia memikirkan seperti itu. Dan aku di sini mengajak kamu bahwa semua orang tuh punya kesempatan yang sama teman-teman, tapi tergantung kita mau apa enggak untuk melakukannya. Karena pada dasarnya kita tuh udah mengerti betul mengenai firman Tuhan tuh kayak gimana. Setiap minggu kita datang ke gereja, udah mendengar sampai mungkin ya kupingmu tuh udah bosan lah dengerin firman Tuhan yang itu tuh.
tapi hatimu yang belum bosan karena hatimu nggak melaksanakannya. Belum sampai ke sini, baru sampai ke kuping aja. Pikiran pun mungkin juga belum kena. Nah, gimana kamu mau untuk sampai ke tahap kamu melakukannya? Jadi poinnya adalah bahwa everyone have same equal opportunity. Jadi kamu tuh punya kesempatan yang sama, cuma kadang kamu yang gak mau melakukannya. Dan poin yang terakhir, wifi sama Tuhan itu harus dijaga, jangan sampai disconnect. Dan siapkanlah kuota hati yang kencang. Nah, kalau kamu lagi main ML, siapa yang main ML? Aku sih main ML kan. Aku main ML, dan setiap aku main, kan disitu ada suka ada wifi-nya kan, kelihatan kan kuota kita. Di situ ada warna merah, kuning, hijau. Kalau merah artinya kamu bakal kena AFK. Kalau kuning itu artinya sinyalmu tuh udah makin jelek gitu kan, makin buruk. Tapi ketika hijau, semua makin lancar. Nah, sama teman-teman. Ketika kamu mau mulai AFK di dalam ML, aku main ML kan, jadi aku mengerti gitu kan. Ketika kamu lagi main ML, kamu lihat sinyalmu, waduh, udah mulai merah nih, gawat nih. Kamu akan berangkat ke tempat yang sinyal tuh lebih kencang. Kamu akan mulai cari gimana caranya supaya gue nggak AFK, gue nggak dibunuh dari belakang sama lawan gue, atau tiba-tiba intinya lu pengen tuh MVP gitu kan. Lu akan mencari tempat sinyal, kalau bisa hotspot HP mama lu, HP bapak lu gitu kan. Untuk apa? Sinyal makin kencang. Sama ini harus kalian lakukan sama sinyal hati kalian sama Tuhan. Jangan sampai disconnect, jangan sampai lost. Carilah, kalau misalnya kalian udah tahu tanda-tanda di diri kalian, pasti kalian akan merasa lah ketika kalian jauh dari Tuhan tuh gimana. Karena orang-orang yang jauh dari Tuhan adalah orang-orang yang sadar dia udah mulai menjauh dari Tuhan, dan akhirnya dia melangkah ke tempat yang salah. Karena dia sadar, gue udah gak dekat sama Tuhan, udahlah gue lanjut aja ke hal-hal yang buruk. Nah, kalian tuh sebenarnya sadar, cuma kalian nggak mau aja nyari-nyari wifi yang lain. Masa main ML aja bisa kok nyari-nyari kuota, nyari-nyari sinyal yang bagus. Masa wifi sama Tuhan kalian udah putus, off aja udah gitu kan. Siapkanlah kuota hati kalian yang kencang. Wifi nggak bisa, beli kartu nggak ada, cari lagi pakai banyak kok cara, cuma kalian aja nggak mau gitu loh. Siapkanlah kuota hati yang bagus, siapkan dan carilah wifi sekencang mungkin sama Tuhan. Karena teman-teman, pengalaman pribadiku, ketika aku menyiapkan dan menyibukkan diriku untuk kerajaan Tuhan, mencari kerajaan Tuhan lebih dulu, percaya teman-teman, Tuhan akan mempromosikan kalian lebih dahsyat daripada yang kalian pernah bayangkan. Intinya, promosi Tuhan tuh lebih hebat dari promosi manusia. Kalau kalian maunya, Tuhan aku pengen keterima jadi karyawan ya, kalau kalian mengutamakan Tuhan dulu, mungkin kalian bisa menjadi bosnya, atau seenggaknya bisa jadi manajernya, bisa menjadi ketua-ketuanya lah, intinya ketua dari divisi tempat kerja kalian gitu kan. Dan itu gak pernah kalian bayangkan dong. Karena kenapa? Kamu menyenangkan bapakmu di surga. Kayak kamu menyenangkan orang tuamu lah. Kamu masih kuliah, kamu nurut sama orang tuamu setiap hari, kamu kuliah bener, kamu di rumah juga gak macem-macem. Lu mau apa juga dikasih lah, gak mungkin enggak. Apalagi bapakmu yang di surga. Lu menyenangkan hati dia setiap hari, gak cuman mobil yang lu dikasih lah, banyak intinya. Tapi aku di sini nggak menyanjarkan kalian bahwa ketika kalian menyenangkan Tuhan, Tuhan adalah pengabul doa, pengabul itu jin kali, bukan Tuhan, oke? Jadi ingat teman-teman bahwa Tuhan adalah bukan pengabul doa kalian, tapi kalian harus sadar betul bahwa kalian adalah anak Tuhan yang harus melakukan kewajiban dengan dua hal. Kewajiban dari visi Tuhan, melengkapi visi Tuhan, dan juga kewajiban kalian sebagai seorang anak mungkin, sebagai anak kuliahan mungkin, sebagai pekerja mungkin, di kantor, di rumah. Pundak kalian tuh gak cuma nama kalian doang loh. Kayak aku, Sarah. Di pundakku tuh gak cuma Sarah Santosa, tapi aku bawa nama keluarga besarku. Ketika kamu ngelakuin sebuah kesalahan, bukan kamu doang yang akan dimaki, yang akan dicaci, tapi keluargamu. Ketika kamu kuliah, kamu kerja, kamu melakukan sebuah kesalahan, namamu tuh ada, nama kampusmu, nama kerjamu tuh ada di pundakmu. Maka ketika kamu salah, yang menjadi standar prioritas yang hancur itu bukan dirimu aja, banyak banget. Kamu gak mungkin mau dong kamu yang salah, tapi semua orang akhirnya ikut-ikutan kena dampak negatifnya. Nah, so gimana caranya supaya gak semua orang terkena gitu kan? Belajarlah untuk menyiapkan prioritas, mengetahui bahwa perbedaan important dan urgent itu berbeda. Menjadilah orang yang selalu bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Layanilah sesamamu sebelum mereka melayani kamu terlebih dahulu. Orang Kristen selalu diajarin kan, kalau dikasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi kalau orang zaman sekarang ditampar pipi kiri, tampar balik gitu kan. Nah, itu nggak boleh tuh teman-teman. Di situ diajarkan bahwa orang yang mau mengenal Tuhan itu gampang. Segampang kamu dibaptis, segampang kamu sering dengar firman Tuhan, itu gampang. Tapi menjadi pengikut Tuhan, kamu harus bayar harga. Memikul salib, menyangkal diri,
Itu adalah hal-hal yang harus kalian bayar ketika kalian benar-benar mau menyerahkan diri kalian sama Tuhan.